Di desa Karangjati ada satu tempat yang bahkan tidak pernah disebutkan dengan suara keras oleh warga setempat. Bukan karena mereka lupa, tapi karena mereka tidak ingin mengingat. Di ujung kebun karet yang jaraknya hampir setengah kilometer dari rumah terdekat, berdiri sebuah rumah panggung tua yang kayunya sudah menghitam dimakan usia, dengan tiang-tiang penyangga yang sedikit miring dan lantai papan yang selalu mengeluarkan suara panjang setiap kali diinjak, seolah-olah rumah itu tidak pernah benar-benar diam. Namun rumah itu bukan sumber ketakutan. Yang membuat tempat itu dihindari adalah sesuatu yang berada tepat di belakangnya. Sebuah sumur tua. Sumur itu tidak terlalu besar. Diameternya mungkin hanya cukup untuk satu orang berdiri di dalamnya. Dengan dinding batu yang sudah ditumbuhi lumut tebal, berwarna hijau kehitaman, dan bibir sumur yang retak-retak seperti pernah mengalami tekanan dari dalam. Air di dalamnya tidak pernah terlihat jelas, bukan karena keruh, tapi karena terlalu gelap, hitam, pekat, seolah-olah cahaya menolak untuk masuk ke dalamnya. Bahkan saat siang hari, ketika matahari tepat berada di atas kepala, permukaan sumur itu tetap tampak seperti lubang tanpa dasar. Dan yang paling aneh, tidak pernah ada bayangan yang muncul di sana. Warga pernah mencoba menutupnya. Awalnya hanya dengan papan kayu tebal yang dipaku. Keesokan harinya, papan itu bergeser, bukan jatuh, bukan rusak, hanya bergeser. Seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam dengan sangat pelan. Mereka mencoba lagi, kali ini dengan batu besar. Namun hasilnya sama, batu itu berpindah, tidak jauh. Hanya cukup untuk membuka celah kecil, celah yang cukup untuk membuat udara dari dalam keluar, dingin, lembab, dan membawa bau tanah yang aneh. Bukan bau tanah basah biasa, tapi bau seperti sesuatu yang terlalu lama terkubur. Sejak saat itu, warga tidak mencoba menutupnya lagi. Mereka hanya memberi satu peringatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau malam tiba dan kamu mendengar namamu dipanggil dari arah sumur, jangan pernah menjawab. Sekali saja kamu menjawab, dia akan tahu kamu mendengarnya. Raka datang ke rumah itu pada sore hari, saat langit mulai berubah warna menjadi oranye pucat dan bayangan pohon karet mulai memanjang tidak wajar di atas tanah yang lembab. Ia datang sendirian dengan satu tas dan satu keyakinan sederhana bahwa semua cerita yang ia dengar hanyalah ketakutan orang-orang desa yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Saat pertama kali menaiki tangga kayu rumah panggung itu, langkahnya terdengar terlalu keras di telinganya sendiri. Seolah-olah rumah itu memperbesar setiap suara yang ada, membuat keheningan di sekitarnya terasa semakin dalam. Di dalam rumah, udara terasa pengap, bukan panas, tapi berat, seperti ruangan yang sudah lama tidak disentuh manusia. Ia membuka jendela, membersihkan sedikit debu, mencoba membuat tempat itu terasa hidup kembali. Dan untuk beberapa saat
semuanya terlihat normal. Sampai akhirnya, tanpa sadar, pandangannya tertarik ke arah belakang rumah. Ke arah pepohonan yang lebih gelap dibandingkan sekitarnya. Ke arah tempat di mana sumur itu berada. Seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya tanpa suara. Raka berjalan ke belakang rumah dengan langkah pelan, melewati rumput liar yang sedikit basah dan tanah yang terasa lembek di bawah kakinya, seperti baru saja digali meskipun tidak ada bekas apapun. Saat ia melihat sumur itu untuk pertama kalinya, ia langsung berhenti. Bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang tidak sesuai. Penutup kayu yang seharusnya menutup sumur itu tidak berada di tempatnya dengan benar. Salah satu sisinya terangkat sedikit, membentuk celah gelap yang mengarah ke dalam. Raka mendekat. Setiap langkah terasa semakin berat, bukan karena medan, tapi karena tubuhnya seperti menolak, seperti ada bagian kecil dalam dirinya yang mencoba memperingatkan untuk tidak mendekat. Namun rasa penasaran lebih kuat. Ia berdiri tepat di depan sumur, lalu perlahan menunduk melihat ke dalam, dan untuk beberapa detik ia tidak melihat apa-apa, hanya gelap. Namun semakin lama ia menatap, semakin terasa bahwa gelap itu bukan kosong, tapi dalam, terlalu dalam. Seolah-olah sumur itu tidak berhenti di bawah sana. Seolah-olah ada ruang lain yang terbuka di baliknya. Raka langsung menarik tubuhnya mundur, bukan karena melihat sesuatu, tapi karena merasa sesuatu di dalam sana sedang melihat balik ke arahnya. Malam pertama datang dengan cepat, tanpa suara jangkrik, tanpa suara angin yang biasanya terdengar di kebun. Semua terasa diam, terlalu diam. Raka berbaring di kamar, mencoba memejamkan mata, namun tubuhnya tidak benar-benar rileks. Seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya tetap waspada, meskipun ia tidak tahu apa. Dan tepat saat ia hampir tertidur, ia mendengar suara itu pelan, sangat pelan. Ia membuka mata, menahan napas, mencoba memastikan apakah itu hanya imajinasi. Namun beberapa detik kemudian suara itu datang lagi. Raka kali ini lebih jelas, lebih dekat. Namun arah suaranya tidak biasa, bukan dari luar rumah, bukan dari dalam rumah, tapi seperti dari bawah, dari sesuatu yang lebih rendah dari tanah. Raka duduk perlahan, jantungnya mulai berdetak lebih cepat, namun bukan karena takut, karena suara itu terlalu familiar. Dan saat suara itu kembali terdengar, tubuhnya langsung membeku. Raka, ini ibu. Suara itu sama, tidak berbeda sedikit pun, lembut, lemah, seperti terakhir kali ia mendengarnya sebelum ibunya dimakamkan. Logika di kepalanya langsung menolak, namun tubuhnya tidak. Tanpa sadar, ia berdiri, melangkah keluar kamar, menuruni tangga. Setiap langkah terasa seperti bukan miliknya, seperti ada sesuatu yang menggerakkannya perlahan, menuntunnya menuju satu arah, ke belakang rumah, ke sumur itu. Udara di luar
terasa jauh lebih dingin dibandingkan sebelumnya. Kabut tipis mulai muncul di sekitar tanah, dan saat Raka berdiri di depan sumur, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya langsung tertahan. Penutup kayu itu sudah terbuka lebih lebar, lebih dari sebelumnya. Seolah-olah seseorang telah membuka dengan sengaja atau sesuatu dari dalam telah mendorongnya keluar. Raka, bantu ibu. Suara itu kini jelas berasal dari dalam sumur. Tidak lagi samar, tidak lagi jauh. Raka mendekat, tangannya gemetar, namun tetap bergerak, mendorong penutup itu hingga banner-banner terbuka. Dan perlahan ia melihat ke dalam. Awalnya hanya gelap, namun kali ini gelap itu bergerak seperti cair, seperti sesuatu yang hidup. Dan saat matanya mulai menyesuaikan, ia melihatnya. Wajah satu, lalu dua, lalu puluhan. Semua saling menumpuk, tertahan di dalam ruang sempit yang tidak masuk akal. Dengan mata terbuka lebar, tidak berkedip, tidak bergerak, hanya menatap ke atas, menatapnya. Dan di antara semua wajah itu, ia melihat ibunya. Namun bukan seperti yang ia ingat. Kulitnya pucat keabu-abuan, bibirnya pecah, dan matanya kosong. Namun tetap mengenali. Turun, temani ibu. Tangan muncul dari dalam kegelapan. Perlahan, perlahan, seperti keluar dari cairan kental. Satu tangan berhasil meraih bibir sumur, lalu naik, lalu yang lain mengikuti. Dan sebelum Raka sempat bergerak, sesuatu mencengkeram kakinya. Dingin, licin, dan sangat kuat. Ia terjatuh. Tubuhnya menghantam tanah, namun tarikan itu tidak berhenti. Justru semakin kuat, menariknya perlahan menuju lubang gelap itu. Tanah di sekitar Raka berubah menjadi lembek seperti lumpur hidup. Tangannya mencakar tanah, namun tanah itu tidak memberi perlawanan, justru seperti membiarkan tubuhnya terseret. Separuh tubuhnya sudah berada di bibir sumur, dan dari dalam semua wajah itu bergerak, semua tersenyum, semua berbisik bersamaan, "Gantikan kami." Dengan sisa tenaga yang hampir habis, Raka menarik tubuhnya ke atas, berpegangan pada papan kayu yang licin oleh embun malam. Merasakan kukunya hampir terlepas saat mencengkeram. Sementara tarikan dari bawah semakin kuat, semakin tidak sabar. Semakin tidak sabar. Dan tepat saat ia hampir sepenuhnya masuk, tarikan itu berhenti. Mendadak, seolah-olah semua yang ada di dalam memilih untuk melepaskannya, bukan karena gagal, tapi karena belum waktunya. Sejak malam itu, Raka tidak pernah kembali ke rumah panggung itu. Namun beberapa warga mulai mendengar sesuatu yang baru. Suara dari arah kebun, suara yang dulu tidak pernah ada, suara yang terdengar lemah, memanggil, memohon. Dan suara itu kadang terdengar seperti milik Raka. "Tolong aku,"
Di sini